Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2, 3. Cerita dimulai. Terlihat sang dukun langsung memulai ritualnya untuk membangkitkan para mayat yang akan menjadi pasukan mayat hidup yang dipimpin oleh klan Nimbles. Di saat itu, sang dukun langsung membacakan beberapa buah mantra yang diiringi oleh ketukan tabuh, yang mana itu adalah sebuah syarat untuk menyempurnakan ritualnya. Sang dukun berkata, "Aku mengabdikan diri ini hanya untuk mengkultivasi merit di tempat ini. Seperti seekor elang yang memberi tanpa ikatan, 4 sudut dari utara, atas dan bawah, semuanya telah terikat dengan takdir. Bagaimana bisa seseorang akan dapat memahami diri sendiri? Semua itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh sebab itu, sebuah merit yang sempurna telah dipasang. Seperti halnya seekor rusa yang menawarkan tanpa keraguan sedikit pun. 4 buah pilar barat naik dan turun. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa merangkul tubuh? Melihat semua bentuk sebagai ilusi adalah sebuah jalan pencerahan." Pada sisi yang lain, terlihat Bong Mook hanya terdiam setelah menyaksikan sebuah ritual yang dilakukan oleh dukun itu. Tepat di sampingnya, sang pemimpin dari para dukun berkata, "Saat ini semua jiwa yang tersegel di dalam botol itu sebentar lagi akan menyatu ke dalam tubuh mereka." Mendengar itu, Bong Mook berkata, "Apakah mungkin kalau mereka akan menjadi setengah Jiangxi setelah jiwanya yang menyatu?" Si dukun berkata, "Mereka sangat berbeda dari Jiangxi. Hal itu disebabkan karena Jiangxi telah diciptakan dengan melumpuhkan seseorang yang masih hidup dengan menggunakan sebuah racun. Akan tetapi semuanya yang ada di sini telah diciptakan dengan memasukkan energi mayat ke dalam tubuh mereka. Dan itu artinya kalau mereka masih memiliki jiwa asli yang bertahan di dalam tubuh. Namun situasi yang mereka alami jauh lebih buruk daripada yang namanya kematian. Tidak seperti para Jiangxi, mereka akan bisa menggerakkan tubuh mereka dengan sendiri sampai pada batasan yang sudah ditentukan. Bahkan mereka juga mampu menggunakan seni bela diri karena kita sudah menanamkan jiwanya orang lain ke dalam mayat ini. Jadi bisa dikatakan kalau mereka telah dihidupkan dengan cara yang paksa." Bong Mook berkata, "Bagaimana kita bisa untuk mengendalikan orang-orang yang baru saja dihidupkan ini? Bahkan aku pun sangat ragu kalau mereka akan mudah untuk ditangani." Mendengar pertanyaan itu, sang dukun berkata, "Itu adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh para tetua keluarga Hyukrion. Aku berpikir kalau mereka telah menggunakan sebuah batasan agar para mayat bisa tunduk kepada kita." Kemudian sang dukun bergumam, "Aku berpikir kalau mereka yang dihidupkan kembali akan mengetahui yang terbaik bagi mereka. Akan tetapi bagaimanapun juga kau harus melayani keluarga Hyukrion dengan penuh kesetiaan." Lalu ia pun kembali melemparkan pandangannya kepada seorang dukun yang berusaha untuk menyelesaikan ritualnya. Di saat itu ia menyadari kalau para mayat yang berbaring di atas peti telah bergerak secara perlahan, yang menandakan kalau ritualnya sebentar lagi akan selesai. Terdengar suara tabuh yang dimainkan oleh para pengiring telah berbunyi dengan semakin nyaring, sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam goa itu. Namun tiba-tiba saja sang dukun langsung mengangkat salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau ritualnya telah diselesaikan. Seketika itu juga semua lilin yang menerangi goa itu langsung padam begitu saja, sehingga membuat tempat itu menjadi sangat gelap. Bahkan suasana di dalam tempat itu telah berubah menjadi begitu sunyi, yang seakan-akan kalau mereka telah berada pada sebuah tempat yang sangat mengerikan. Namun di saat yang bersamaan, terlihat para mayat yang sebelumnya telah terbaring di atas peti langsung terbangun secara perlahan, yang menandakan kalau mereka telah hidup kembali. Cerita berpindah pada markas utama aliansi Martial Hubai. Terlihat Hwayun dan juga Huangdi telah menikmati minuman mereka di pagi hari. Namun mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah belakang ketika mendengar seseorang yang menyapa mereka berdua. Setelah mengetahui kalau yang menyapa mereka adalah sang pemimpin aliansi Martial Hubai, tanpa pikir panjang mereka berdua langsung memberi salam penghormatan kepadanya. Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Big Liop, dan dia adalah sang pemimpin aliansi Martial Hubai yang dikenal sebagai sang pedang kebenaran. Melihat kehadirannya, Huangdi bergumam, "Sudah aku duga kalau dia adalah orang yang sangat kuat, sampai-sampai yang aku rasakan hawa kehadirannya sangatlah luar biasa."
Liop berkata, yang aku dengar kalau kalian telah bekerja kepada keluarga Tembok Emas. Jadi apakah rumor itu memanglah benar? Jujur saja aku sangat terkejut, entah mengapa kalian berdua yang sangat terkenal tidak akan bersekutu dengan siapapun telah bergabung bersama mereka. Bahkan yang aku dengar ada begitu banyak kelompok besar yang berusaha untuk membawa kalian. Huayun berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Bahkan klan Namgung dan juga klan Jegal sudah menghubungiku hingga berkali-kali. Di sampingnya Huang Di berkata, saat ini aliansi Murim dan juga Black Lotus telah mengirimkan beberapa buah pesan kepadaku untuk bergabung bersama mereka. Mendengar itu, Liop berkata, hal itu telah membuatku menjadi semakin penasaran seperti apa keluarga Tembok Emas sampai-sampai kalian berdua begitu yakin untuk bergabung bersama mereka. Huayun berkata, aku bergabung bersama mereka karena aku telah bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa menghargaiku. Di sampingnya Huang Di bergumam, dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa mengakui kalau aku telah dipaksa untuk melakukan hal ini. Setelah menarik nafas panjangnya, Huang Di berkata, aku bergabung bersama mereka karena aku kalah taruhan. Jadi mau tidak mau aku harus bergabung bersama mereka. Terlihat Liop sangat terkejut, ia berkata, jadi yang kalian maksud adalah kalau kalian tidak bersumpah kepada keluarga Tembok Emas, melainkan hanya kepada Tuan Muda kedua. Huang Di berkata, sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik pada situasi yang terjadi kepada keluarga mereka. Bahkan aku pun tidak peduli kepada mereka. Mendengar itu, Liop bergumam, bagaimanapun caranya aku harus menjadikan mereka berdua untuk bergabung bersamaku. Jika aku bisa membuat mereka bekerja dan juga bersumpah setia kepadaku, maka secepatnya aliansi Martial Hubai akan bisa menguasai dunia ini. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Beok Tesan dan memintanya untuk melepaskan kedua tabib ini. Cerita berpindah, terlihat Soso baru terbangun dari tidur lelapnya setelah semalaman bersama Taisan. Tetapi setelah membuka kedua matanya, ia begitu heran ketika menyadari kalau dia telah terbangun di dalam kamarnya. Soso bergumam, bukankah tadi malam aku mengunjungi kamarnya Tuan Muda untuk menyiapkan tempat tidurnya? Apakah mungkin kalau itu hanyalah mimpi? Meskipun itu hanyalah sebuah mimpi, akan tetapi itu adalah mimpi yang sangat hangat dan juga damai. Namun Soso langsung bergegas untuk bangun karena ia harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Taisan. Ketika ia ingin berjalan menuju ke tempat Taisan, tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam ketika melihat sebuah cahaya keunguan yang bersinar di dalam sana. Soso bergumam, apa yang terjadi kepada Tuan Muda sampai-sampai di kamarnya telah memancarkan sebuah cahaya yang begitu terang. Tepat di dalam kamar itu, terlihat Taisan sedang melakukan meditasi setelah menyerap jiwa murni yang dimiliki oleh Soso. Di saat itu, yang ia lakukan adalah menjadikan jiwa itu untuk mengobati benang-benang meridiannya agar ia bisa bertahan hidup. Taisan bergumam, yang aku rasakan kalau ini adalah sebuah energi yang begitu kuat karena Soso adalah seseorang yang begitu murni. Ketika aku mengekstrak jiwa Soso, aku pun merasakan kalau dia sangat berbeda dari apapun yang pernah aku lihat sejauh ini. Bahkan yang aku rasakan kalau tubuhku dan juga jiwaku telah menjadi begitu stabil. Sampai saat ini aku berfokus untuk menghubungkan saluran energiku yang bertujuan untuk bertahan hidup. Akan tetapi kali ini aku pun merasakan kalau semua saluran yang aku miliki telah memadat dan juga menjadi kuat. Semakin aku mempelajari seni demonik pemakan jiwa, maka semakin menarik yang aku rasakan. Jadi aku berpikir kalau ini akan menjadi titik balik yang sangat penting bagi diriku. Demi mendapatkan sebuah tubuh yang sangat sempurna, maka aku akan menjalani kehidupan yang tenang dan juga damai. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, terlihat semua orang yang diundang oleh aliansi Martial Hubai langsung berkumpul untuk memulai pertemuan. Terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain karena mereka begitu takjub dengan kecantikan yang dimiliki oleh Harin. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Harin bergumam, yang aku lihat kalau Tuan Muda belum datang ke tempat ini. Entah mengapa sudah 2 hari dia sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Menyadari akan kekhawatiran Harin, Soyun berkata, apakah kau memikirkan Tuan Muda? Tetapi kau tidak usah terlalu mengkhawatirkannya karena dia mungkin saja sedang mencapai pencerahan. Mendengar itu, Harin berkata, apakah yang kau maksud adalah pencerahan ketika pikiran dalam kondisi yang sangat dalam? Soyun pun berkata, itulah yang aku maksud. Bahkan berkat Tuan Muda, aku juga telah mengalami pencerahan yang begitu hebat.
Sontak Harin sangatlah terkejut. Ia berkata, "Hal itu sangatlah luar biasa. Wajar saja kau terlihat jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya." Namun tiba-tiba saja Harin langsung terdiam ketika mendengar Dojin yang memanggilnya dengan begitu lembut. Sambil tertawa, Dojin berkata, "Wahai nona muda, entah mengapa kau datang ke pertemuan ini hanya seorang diri tanpa ditemani oleh tunanganmu." Terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka berkata, "Bukankah orang itu berasal dari keluarga yang sangat terkenal, yaitu keluarga Xiaomun?" Mendengar bisikan mereka yang mengenalinya, terlihat Dojin langsung tersenyum karena ia begitu bangga kalau dia sangat terkenal di kalangan para bangsawan yang lainnya. Lalu Dojin berkata, "Karena bajingan itu tidak ada di tempat ini, maka akan lebih baik kalau kau ikut minum bersamaku karena aku sudah menemukan sebuah tempat yang sangat tenang." Akan tetapi Harin hanya berdiam diri karena dia sama sekali tidak ingin meresponnya. Melihat Harin yang mengabaikannya, Dojin kembali berkata, "Apakah kau tidak ingin ikut bersamaku karena kau menghormati tunanganmu? Asal kau tahu, para pedagang yang rendahan sepertinya sama sekali tidak pantas untuk orang sepertimu." Harin berkata, "Saat ini aku tidak bisa minum minuman karena aku merasakan kalau aku tidak enak badan. Jadi pergilah bersama yang lainnya saja." Namun Harin sangatlah terkejut ketika melihat Dojin yang menarik tangannya secara paksa. Lalu Dojin berkata, "Mereka mengatakan kalau minuman adalah sebuah obat yang paling bagus untuk mengobati segala penyakit. Jadi ikutlah bersamaku sekarang juga dan aku akan berjanji kalau aku akan memuaskanmu." Tepat di sampingnya, terlihat Soyun langsung menangkap tangan Dojin untuk menghentikan pergerakannya. Soyun berkata, "Apakah kau tuli? Bukankah nona muda sudah mengatakan kalau dia tidak ingin bersamamu? Apakah kau sadar kalau ini adalah sebuah tindakan yang tidak pantas dilakukan kepada seseorang yang sudah bertunangan?" Dengan kesalnya Dojin berkata, "Dasar brengsek, berani sekali seorang pengawal sepertimu mencoba untuk menegurku. Apakah kau tahu siapa sebenarnya keluargaku?" Mendengar ocehannya, Soyun berkata, "Aku tidak peduli dengan keluargamu, tetapi jika menilai dari sikapmu, aku pun begitu yakin kalau kau adalah seseorang yang begitu lemah." Dojin berkata, "Aku adalah Xiaomun Dojin dan aku adalah sang pewaris keluarga Xiaomun yang selanjutnya. Apakah kau berpikir kalau seorang pengawal sepertimu akan bisa melawanku?" Terlihat Soyun langsung terdiam karena ia tidak menyangka kalau Dojin adalah sang pewaris dari salah satu sebuah klan bela diri yang cukup hebat pada aliansi Murim. Melihat Soyun yang terdiam dengan tatapan mata yang tajam, Dojin kembali berkata, "Katakan kepadaku, apakah kau berpikir kalau kau akan bisa melawanku?" Namun mereka semua langsung terkejut ketika mendengar Taesan yang berkata, "Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau bisa melawanku? Tetapi jika aku perhatikan lebih seksama, sepertinya kau sama sekali tidak akan mampu." Melihat kedatangan Taesan, terdengar semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka berkata, "Apakah mungkin kalau dia adalah putra kedua dari keluarga tembok emas yang sangat terkenal itu?" Terlihat Harin langsung melemparkan pandangannya ke belakang karena ia tidak menduga kalau Taesan telah datang untuk menolongnya. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Taesan kembali berkata, "Apakah itu adalah dirimu, seseorang yang berkicau sejak dari tadi layaknya seorang pengecut?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.